Ya, oke. Selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat UMKM di program Rumah UMKM. Dan untuk edisi atau episode hari ini, saya bersama narasumber yang nanti kita akan coba gali-gali. Beliau ini pengrajin craft ya. Dan tema kita hari ini adalah daur ulang karung goni dan bahan perca. Kemudian Anda bisa saksikan, bisa menjadi produk-produk yang seperti ini luar biasa sekali. Dan ya, Anda juga bisa selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa menonton ya talk show Rumah UMKM ini melalui website kami di www.mercuryfm.id. Nanti Anda scroll untuk visual radio, nanti Anda akan ketemu sama saya Aldi dan juga tamu saya Ibu Selvi Monoarfa, owner dari Sakina Craft. Jadi brand yang ada di depan saya ini adalah produknya Sakina Craft. Bu Selvi, apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, suaranya pelan banget ya. masih agak gemetaran. Iya, santai saja, santai. Pengalaman pertama ya, Bu ya. Ya, Bu Selvi ini dari Kecamatan Sukolilo ya. Banyak juga teman-teman Sukolilo yang sudah mengikuti pelatihan di Barto and Friends ya. Banyak banget ya. Kalau tadi saya sempat nanya spill begitu, Bu Selvi ini termasuk angkatan yang sudah relatif cukup lama selesai pelatihannya ya. Batch 7A. Iya, 7A ya. 78 sekarang ini teman-teman dari batch 11-12 itu sudah mau selesai, nanti baru akan ada batch yang baru. Boleh cerita dulu sebelum kita saya akan menggali Ibu untuk Sakina Craft. Boleh cerita dulu tentang awal mula dulu mengikuti pelatihan Barto and Friends seperti apa waktu itu, Bu? Saya dapat infonya dari Kecamatan Sukolilo. Dari situ kita ditanggil siapa aja yang mau ikut. Saya penasaran, katanya bagus loh pelatihannya dan gratis. Oh katanya. Gitu, ya. Dan saya coba ayo kita satu grup itu kita ikutin bareng-bareng ya, berapa 5 orang gitu. Jadi kalau berangkat ke tempat pelatihannya bisa bareng gitu. Bisa bareng-bareng. Ya, Oke. Jadi waktu itu ada support saling support dengan teman-teman gitu. Iya. Cukup banyak soalnya waktu itu satu grup kampung lah, satu kampung gitu loh. Satu gang lah kita, sekitar 5 orang lah. Ya. Tapi memang awalnya tahu dari teman-teman begitu ya, Bu ya. Teman-teman di paguyuban UMKM. Iya. Di Kelurahan Kecamatan Sukolilo ya. Oke, dan setelah mengikuti pelatihannya di Barto and Friends, apa yang Ibu rasakan? Apakah memang sesuai dengan harapan awal atau ternyata ya biasa aja? Bagaimana? Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Gitu ya? Iya. Banyak pelatihan yang kita dapatin dari Bapak-bapak dan Ibu-bu, dari Mbak Lucy juga yang dari Pak Barto. Teman-teman Barto and Friends ya. Sangat-sangat. Yang saya tidak dapatin di tempat lain, saya dapatkan di Barto and Friends. Yang paling berkesan apa, Ibu? Perhitungan HPP. Iya. Kenapa selalu itu yang menjadi ini ya? Soalnya kalau menurut Bu Selvi sendiri kenapa, Bu? Kita enggak tahu perhitungannya itu bagaimana. Kita udah pas apa, rugi apa, ada labanya gimana. Terus setelah Pak Barto ngasih tahu begini harus begini, ternyata baru kepikiran ya. Oh iya ya gitu ternyata ya. Kita selama ini untungnya cuma sedikit. Kalau misalnya ada kendala-kendala gitu, kita kan tidak bisa dapat menutupinya. Apalagi kalau bahan bakunya tidak tersedia. Itu yang menjadi kendalanya kita. Dan dari awal Bu Selvi memang ini ya, produknya craft ya? Ya, craft. Dari bahan goni, karung goni. Terutama dari bahan goni. Ceritanya gimana waktu itu sampai kemudian memutuskan untuk aku mendalami craft aja? Apa yang membuat Ibu tertarik untuk
bikin produk-produk handicraft kayak begini, Bu? Saya itu tertarik sama daur ulang, Pak. Saya melihat karung goni itu kok cuma jadi hanya dibuat apa kayak gesek, pel-pelan kayak gitu atau ya. Untuk nutupin barang-barang atau apa. Padahal kalau dibuat apa itu jadi bagus lah untuk menghasilkan uang lah seperti itu. Bisa ada nilai tambah bagi saya. Akhirnya saya berusaha mencari-cari bagaimana sih agar karung goni ini bisa lebih bagus dan bisa dilihat orang bisa membelinya itu. Ya. Kalau Sakina Craft sendiri sudah ada mulai tahun berapa, Bu Selvi? 2018 ya. Oh, berarti memang masih baru. Sebelum itu sudah menekuni berjualan di UMKM atau ibu rumah tangga atau apa, Bu Selvi? Ibu rumah tangga. Cuman ibu rumah tangga ya. Nah, apa yang kemudian 2018 itu membuat ibu tertarik untuk kayaknya kok saya punya passion, saya punya hasrat untuk, dan saya pasti bisa ini bikin craft ini. Apa Bu waktu itu yang membuat ibu tergerak untuk coba deh jadi jadi pengusaha gitu? Pertama kali itu saya mendapat informasi dari dulu itu kan masih Bu Risma ya, wali kota. Bu Risma punya wadah pahlawan ekonomi. Oh, pahlawan ekonomi. Nah, di situ saya dapat info dari teman-teman, ayo kita ini pelatihan gratis loh di Kapas Kerampung sana, Pak. Ya, Kasa City ya. Udah saya coba sana. Ternyata di sana ya bagus ya. Bagus. Bisa diberikan pelatihan untuk membuat tas, buat ini, buat itu, semua di Waktu itu yang Bu Selvi ikuti di pahlawan ekonomi itu memang pelatihan untuk handicraft ya? Iya, hanya handicraft. Memang memilih handicraft atau? Memang hanya saya yang memilih handicraft. Oke. Sempat berapa lama ikut pelatihannya pahlawan ekonomi waktu itu? Hampir 2 tahun saya. Hampir 2 tahun ya? Oke. Dan disitulah kemudian Ibu terasa kemampuannya begitu ya. Tapi sebelum itu memang suka dengan kerajinan tangan seperti ini. Suka. Oh, suka. sejak muda lah istilahnya. Bu Selvi. Dulu apa Bu yang seringkali Bu Selvi lakukan? Saya itu suka buat bantal-bantal, buat ya pokoknya dompet-dompet yang kecil. Saya bisa saya berikan ke teman-teman saya. Waktu itu nggak kepikiran untuk menjual, mencari untung enggak ya? Belum. Cuman untuk hobi aja. Karena suka jahit ya Pak. Oh, karena suka jahit. Jahit. Akhirnya udah aku tak bikin ini aja deh daripada di rumah nggak ada penghasilan. Dari itu saya. Iya. Ketika di pahlawan ekonomi itu, Ibu juga sudah diajari sampai berjualannya Ibu ya? Oh iya. Sampai berjualan, sampai cara berjualan kita diajarin tentang cara menjual barang secara online. Dan secara offline juga, basar itu. Ikut basar kayak begitu. Pelatihannya pahlawan ekonomi berapa lama waktu itu Bu? Pelatihannya seminggu sekali, hari Minggu, Sabtu Minggu, hanya Sabtu. Tapi untuk berapa lama gitu ya jaraknya ya? Iya, boleh ikut terus ya. Iya. Oke. Berarti memang ilmu dasarnya itu dulu didapat ketika ketemu dengan pahlawan ekonomi. Ya, punya programnya Bu Risma wali kota waktu itu. Oke, dari situ kemudian sempat berapa tahun dilatih oleh pahlawan ekonomi? Kita itu berhenti waktu COVID, Pak. Pandemi itu kita berhenti situ. Tapi ikut pertama kali di pahlawan ekonomi itu ya 2018 itu? Iya, pertama 2018, Januari 2018. Seiringan dengan keyakinan Bu Selvi untuk bikin Sakina Craft? Iya. Oke, ikut pelatihan itu, kemudian berhenti ketika COVID? Iya. Oh, tapi selama COVID gimana Bu? Nggak berjualan atau tetap berjualan? Saya tetap, tapi itu buat masker. Oh, buat masker. Ya. Oh, tapi nggak dibawa ya, Kak? Contoh maskernya. Maskernya sudah nggak laku lagi. Jadi saya nggak bawa lagi. Laku banyak maskernya. Bahannya masuk karung goni, Bu? Bukan. Dari bahan perca itu. Oh, dari bahan perca. Ya. Perca itu yang kayak yang seperti ini ya, Bu? Iya. Ini kayak gini-gini nih ya.
kain-kain yang sisa-sisa dari para penjahit. Ini dompetnya juga bagus loh dompetnya ya. Ya. Dan ini semua memang handmade ya Bu ya? Ibu handmade. Buat sendiri ya? Ya, buat sendiri. Wow, jahit keren sendiri. Ya. Ya. Ini enggak kaleng-kaleng nih kayak begini nih. Oke, nanti kita akan dalami lebih jauh Bu Sylvie, kita akan explore bagaimana perjuangan beliau membesarkan Sakinah Craft sampai hari ini. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabat UMKM yang ingin join untuk mendengar atau enggak sabar untuk mendengarkan kisahnya Bu Sylvie Monoarfa, silakan di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah iklan ya. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan di Rumah UMKM, talkshow Rumah UMKM ini. Saya sendirian karena Mas Freddy juga sedang ada sedikit masalah dengan kakinya begitu ya. Mohon doanya untuk segera bisa sehat kembali. Mas Freddy, terima kasih banyak sudah menemani. Sekarang saatnya Anda yang istirahat, saya yang siaran sendiri sama Bu Sylvie Monoarfa. Masih menemani Bu Sylvie Monoarfa, owner dari Sakinah Craft. Ketika bikin nama Sakinah ini, apa Bu yang kenapa pilihannya jatuh pada Sakinah? Biasanya kan ada banyak yang produk-produknya teman-teman UMKM itu singkatan dari nama anak-anaknya atau apalah. Kalau Sakinah ini dulu ceritanya gimana Bu memilih brand ini Sakinah? Sebenarnya dulu itu sebelum 2018, sebelum Craft ini saya memang memproduksi produk pakaian muslim anak-anak. Oh, karena memang suka jahit ya. Iya, muslim. Okay. Saya biar agak cocok, saya nggak pakai nama anak saya TN aja Sakinah aja gitu. Pikiran aja Sakinah supaya gampang aja. Gitu ya, gampang Sakinah diingat collection, gitu ya. Iya, tapi kan banyak yang pakai. Iya, banyak ini. Saya nggak kepikiran seperti itu, Pak. Waktu cuman itu ya, pokoknya ya. Saja Sakinah ya. Udah sampai sekarang orang-orang mana tahu nama saya Sakinah. Oh. Gak panggil nama Bu Sylvie tapi Bu Sakinah. Bu Sakinah. Repot kayak gitu. Oh gitu ya, sampai segitunya ya. Iya. Akhirnya udah lengket di craftnya ini Pak. Dan dinas juga sudah tahu. Oh Sakinah apa-apa Sakinah Bu Sylvie. Iya. Oke, kalau berarti sebenarnya Sakinah Craft ini adalah lanjutan dari ibu menyalurkan hobi-hobi ya. Kan tadi juga sempat bikin baju muslim. Sebelum itu kan katanya bikin dompet, bikin untuk teman-teman kayak gitu. Semuanya waktu itu belum diperjualbelikan. Belum. Baju muslim juga belum. Masih anak-anak yang pakai. Anak saya yang pakai, kalau ke TK itu saya pakai kan baju saya. Akhirnya ibu-ibunya yang anak-anak yang lain kok bagus. Berapa ya Mbak itu? Tapi dari situ mulai jual. Tahun berapa itu Bu? Anak saya itu 2005 apa 2000? Jauh sebelum 2018 itu Bu Sylvie sebenarnya sudah bisa tapi kenapa nggak ditekuni waktu itu? Masih nggak pede atau apa? Iya, saya kalah dengan kan dulu udah mulai online Pak. Dan baju muslim lewat online kan murah Pak. Oke. Mereka lebih masih murah. Akhirnya mereka lari ke itu baju muslim anak yang lewat online. Lewat online murah. Ya, oke. Kalau saya kan jahitnya satu-satu. Dan, harganya juga beda karena kualitasnya sih sebenarnya beda. Tapi kan orang kadang tidak semuanya memperhitungkan kualitas. Harga juga jadi pilihan juga gitu kan. Oke. Makanya itu yang kemudian membuat Bu Sylvie masih belum pede untuk menjual produk-produknya. Artinya berbisnis tapi untuk kalangan terbatas gitu ya. Sampai tahun berapa Bu? 2005 loh itu sudah. 2005 terus sudah anak saya udah mulai besar. Nggak mau pakai lagi ya? Pakai baju muslim. Akhirnya saya kehilangan model Pak. Kan dipakai ke sekolah. Iya. Mereka lihat udah mau pakai lagi baju muslim, mau pakai yang ini nih. Oh ya wes. Berhenti akhirnya. Di situ. Oke. Kemudian setelah itu ya sudah berhenti nggak bikin apa-apa. Nggak bikin apa-apa. Kira-kira berapa tahun saya vakum. Ya. Nah dari itu yang dapat info dari pahlawan ekonomi itu mulai saya. Tapi dari produk craft.
Produknya Kraft. Iya. Dari jadi iya. Jadi titik baliknya itu ada di ketika pahlawan ekonomi. Iya. Ya, tapi sebelum itu sih sebenarnya Sakinah Kraft itu sudah diangan-angan ya. Cuman belum ditekuni, belum direalisasikan gitu. Ketika ikut pahlawan ekonomi baru kemudian memutuskan sudah kayaknya saya sudah mulai berani berbisnis. Ya. Nah, awal-awalnya dulu waktu itu masih apa? Dari mulut ke mulut begitu jualannya? Atau sudah mulai online? Saya sudah mulai online, sudah ada kan Pak. Sudah kita dapat pelajaran dari pahlawan ekonomi, sudah mulai status gitu, dan orang-orang senang, termasuk yang orang luar pulau juga suka, teman-teman dari Facebook, Sumatera, Jakarta, Gorontalo, sampai Irian. Jadi jauh-jauh juga ya. Iya, gitu. Ini kalau misalnya pesanan-pesanan yang jauh kayak gitu bayar di muka ya Bu ya? Oh ya, transfer dulu Pak. Transfer dulu ya, kalau enggak resiko ya. Iya. Ya kita bukannya nggak percaya sama ini ya, tapi kalau jauh gitu nagenya juga nggak nyocok nanti ya. Benar. Sama biayanya. Oke, jadi gitu. Ya. Dan apa namanya, Bu Selvi, ketika di pahlawan ekonomi itu dibandingkan sekarang omsetnya naik terus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi waktu sebelum pandemi ya. Alhamdulillah Pak. Omset saya lumayan juta lah. Kita dapat. Oke. Tapi setelah kita dapat masa COVID ya Pak ya. Memang pandemi COVID 0. itu. Oh gitu ya. Omsetnya 0. Sempat berapa lama waktu itu Sakinah Enggak sampai lama kok Pak, karena kita sudah beralih ke masker. Oh, jadi di awal-awal ketika ada lockdown, ada PSB apa namanya, pembatasan sosial itu ya. Dan Pak Jokowi ya sudah putuskan bulan Maret tahun 2020 ya kalau saya nggak salah itu. Bisa pakai masker kain. Iya. Dari situ saya yang langsung mulai bikin. Kirim sampai keluar pulau Pak saya. Waktu itu. Lusinan saya bikin. Oh, jadi kalau banyak teman itu di apa namanya di masa pandeminya itu berdarah-darah begitu, tapi kalau buat Sakinah ya alhamdulillah ada berkahnya gitu ya. Tapi kan tidak berharap berkahnya kemudian ada COVID selamanya gitu kan. Karena mengerikan juga waktu itu ya Bu ya. Iya kan? Gak bisa kemana-mana. Nah, ketika COVID itu praktis seluruh tenaga dimaksimalkan untuk bikin masker. Ya. Sampai berapa waktu itu Bu omsetnya? Sekitar hampir 1.000 saya Pak. Setiap ini? Enggak. Selama itu saya produksi 1.000 lah. 1.000 ya? Oke. Dan itu semuanya dijahit sendiri? Ya, saya jahit sendiri. Oh iya? Oke. Dan kirim sampai ke luar pulau begitu? Iya. Nah, bentuknya apa waktu itu? Juga sudah online? Sudah dibantu oleh anak yang kedua untuk online-nya? Dibuat status. Gini Mak, bikin yang di foto kayak gini ya, menarik kan. Akhirnya pada pesan. Dan harganya saya tidak sampai harganya segimana Pak. Bersahabat begitu ya. Oke. Waktu bikin masker itu sempat berapa lama Ibu? Sampai COVID selesai atau cuman di awal-awal itu? Sampai terakhir kira-kira 2021 ya. 2021 menjelang 2022 itu. Itu ya ketika orang sudah mulai lebih kendor, sudah berhenti, nggak bikin. Sampai sekarang juga sudah nggak ada permintaan sama sekali ya. Nggak ada. Nah, setelah setelah maskernya berhenti, kemudian beralih lagi melanjutkan ke Sakinah. Kraft. Oke. Nah, ketemu Barto and Friends berarti tahun berapa? 2023 ya? Iya. Iya, 2023 ya. Setelah ini jalan lagi gitu ya? Jalan lagi. Oke. Dan omsetnya alhamdulillah. Sudah dapat pelajaran dari Barto and Friends. Jadi cukup membantu ya Bu ya, dari Barto and Friends itu cukup membantu ya. Apa selain HPP juga
pola-pola untuk berjualan, kemudian berpromosi daring gitu. Ya. Atau apa lagi yang juga ada dari saya lupa ya mentornya katanya saya disarankan buat produk yang dijual secara banyak gitu loh. Oh. Kayak souvenir. Kayak gitu-gitu. Oke. Kalau yang sementara kalau yang ada di depan kita ini Bu, ini semuanya customize ya? Pesanan orang atau Ibu memang membuat dan menjualnya seperti apa Bu? Ya, ini saya buat sendiri aja tanpa customnya. Oh, bukan customan ya? Bukan. Jadi memang buat dan ini. Dan saya titip di itu Pak, di sentra UKM, Siola, di Mer. Oh, iya, SKJ ya? Ya, SKJ. Iya, SKG kok SKG. SKG. Nah, oke. Ada berapa item sekarang yang sudah berhasil Ibu buat? Cukup banyak. Karena tas aja bisa macam-macam ya Bu ya modelnya ya. Nah, kalau kisaran harganya berapa ini Bu? Kalau yang ini 35. Yang ini 35 yang dompet ini. Iya. Oke, kalau yang tas yang seperti ini? Ini 250 murah. 250.000 ya. Iya. Oke, kayaknya yang lebih gede itu tas yang ini ya. Ada yang gede saya enggak bawa ya. Oh. Kalau tas di kisaran berapa? 200-an? 300 ke bawah lah kok. 300 ke bawah. Enggak ada sampai 300 ke atas, enggak ada. Sampai 300 lah. Nah, kalau misalnya motif-motif ini juga semuanya Ibu sendiri yang Ini karung goni, Pak. Ini karung goni. Memang sudah dari sana ada motifnya seperti ini. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Daur ulang ini kan. Oh, ini daur ulang ya? Iya, ini adalah wadah kopi dari Brasil. Oh, terus didaur ulang. Ya. Kemudian dijual lagi gitu. Iya. Iya. Baru tapi produknya memang daur ulang gitu ya. Bukan karung goni seperti yang kebanyakan itu. Yang meteran itu ya biasa. Ada juga karung goni bahan goni yang dijual meteran, Pak. Tapi kalau Sakina Craft semuanya tetap menggunakan produk-produk yang ini. Yang dari daur ulang. Sebagian besar dari daur ulang. Tapi ada juga pelanggan yang minta kalau bisa nggak yang ada lebih halus. Oh, kalau daur ulang itu lebih ini ya, lebih kasar ya. Iya. Ini Ibu yang kalau dari yang bukan daur ulang yang mana? Yang ini. Oh ya, memang beda ya. Iya, beda ya. Dari tangan aja, secara awam aja kita bisa membedakan. Oh iya. Tetapi kan daur ulang itu membantu untuk kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya, gitu ya. Selisih harganya jauh, Bu? Jauh banget. Oh, jauh banget ya. Segini semeter ini hampir 55-50. Oh, jadi itu hitungannya kalau goni itu belinya meteran ya Bu ya? Kain meteran gitu ya? Iya, meteran. 1 meter itu lebar berapa? Standar ya? 1,5 meter. Oh, 1,5. 1,5 kali 1 meter itu kalau yang karung goni biasa itu 55.000. Kalau yang daur ulang, versi daur ulang? Itu karung goninya satu ya, biasa 15.000. Oh ya, jauh banget ya, bisa 3 kali sepertiganya gitu ya. Oke. Ya, tetapi ya itulah kembali ada bule-bule yang iya, saya pernah ada cerita ya. Oke, gimana ceritanya? Dan waktu pameran saya di mana waktu? Surabaya, Grand City. Oke. Ada yang loh kok bagus, ada tulisannya itu Pak. Oh. Sampai nggak ditawar-tawar lagi, langsung dibayar. Oh gitu ya. Iya. Oke. Dan senang banget ya waktu itu ya? Iya, senang. Sampai mau dibawa ke Amerika katanya. Saya bawa ke Amerika ya. Iya. Oke. Waktu itu harganya berapa? 250. Iya. Tetap saya nggak naikkan harganya, tetap seperti kalau ada yang orang belinya cukup banyak waktu itu Bu. Cuman satu dia beli karena dia suka itu. Apa waktu itu yang dipilih? Dompet, tas atau? Tas.
tas biasa gitu ya. Iya, iya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ya Bu ya. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Oke, kita lanjut kembali perbincangan ini dan Bu Selvi, ini ada beberapa sahabat yang juga menanyakan. Ada Bu Dinda dari Sidoarjo menanyakan, Bu Selvi, apakah pernah mengalami kesulitan bahan baku? Sebab karung goni setahu saya nggak mudah ditemukan. Ya. Betul. Gimana? Betul. Saya sekarang ini lagi mencari. Lagi kehabisan saya ini. Oh gitu. Ya. Baik yang daur ulang ataupun yang. Oh, kalau yang meteran itu ada toko yang bisa saya beli, ada tersedia. Oke. Jadi yang karena Ibu memang concernnya pada produk daur ulang, ya bahan baku daur ulang itu yang kesulitan. Ya. Gitu, ya. Biasanya kalau beli di mana Bu? Di Jalan Semarang saya. Jalan Semarang ya. Kalau yang daur ulang itu. Oke. Kalau yang biasa begitu? Di toko Sahabat Kertajaya itu. Oh ada ya, di situ ada. Oke, nah terus kalau misalnya kesulitan bahan baku gitu, akhirnya apa ya, berhenti produksi? Enggak, ya kan ada serat-serat kayak karung goni ya Pak, yang nggak dipakai bisa atau itu saya buat ini apa, gantungan kunci. Gantungan kunci, ya. Oh jadi tali-tali, sisa-sisa. Ini kan ada seratnya kan Pak, nah, ini seperti ini. Oh ya. Tapi saya nggak bawa, ada di ini. Oke, serat-seratnya begitu. Saya buat gantungan kunci. Oh, ini dibentuk ada pesanan begitu. saya untuk KBS. Untuk KBS? Ya. Oke, gantungan kunci. Ya. Untuk pengunjung atau untuk? Pengunjung. Untuk pengunjung. Saya titip di sana ya. Oh, jadi dijual di ini KBS, souvenir untuk pengunjung. Cukup lumayan. Alhamdulillah, karena saya jual satu itu 5.000. Satu 5.000. Jadi orang tertarik ya karena produk. Apa bentuknya Bu? Maksudnya bentuk ininya apa? Kayak gini. Oh, macam-macam ya. Ini salah satu ini Pak. Oke. Dan ada ini Surabayanya. Jadi ada kenang-kenangan Surabaya. Saya nggak kelihatan ya sahabat Merkuri ya, sahabat UMKM, tapi bentuknya lucu loh. Ini jadi gantungan kunci yang sedetail ini hanya dijual 5.000, menurut saya murah banget. Iya. Tapi kata Barto sudah untung ini ya. Sudah. Gak tahu, saya gak ngomong sama Pak Barto. Iya. Ini kan hanya untuk souvenir orang-orang yang datang di KBS ya Pak. Nah, mereka kan 5.000 kan, boleh lah. Iya, oke. Jadi kalau misalnya memang kesulitan seperti, tapi sempat lama nggak Bu kalau kesulitan bahan baku kayak gini? Enggak, sudah ada kok katanya. Ada Pak, kan saya ditelepon, Mas sudah ada? Oh ada Mbak, ada. Kita nanti kabar ke sana. Oke. Jadi itu Bu Dinda, terima kasih sudah berkenan bergabung untuk bertanya, jawabannya kayak begitu. Pernah sih kalau bahan bakunya memang susah, terutama yang daur ulang. Terus kemudian ada Ibu Meti juga di Sidoarjo. Terima kasih Bu Meti. Apa kiat yang Ibu lakukan menghadapi para kompetitor? Sebab tas zaman now itu bagus-bagus, harganya terjangkau. Sementara kalau dari bahan baku karung goni, harganya agak lumayan gitu. Ya, betul. Nah, seperti apa strategi pemasarannya kalau boleh dibagikan begitu? Kalau produk kita ini kan ada pelanggan yang tersendiri ya Pak. Tidak semua menyukai daur ulang dan juga karung, tidak semua Pak. Tapi ada juga yang kepingin koleksi Pak. Meskipun dia beli, pengalaman saya dia, meskipun dia punya tas branding, tapi dia suka tas saya, dia beli. Oh, gitu ya. Kok beli? Saya tanya alasannya kenapa? Ya saya mau koleksi. Oh, iya. Dan jadi dia suka yang etnik juga ya gitu. Jadi kekuatan produk-produk craft seperti Sakina seperti ini itu memang punya market tertentu ya. Orang-orang yang tidak hanya berpikir soal harganya berapa, tetapi kalau dia memang suka dengan modelnya atau dia juga kolektor, dia ingin menambah koleksinya, itu pasti akan dibeli gitu. Ya, pasti Pak. Gak usah ditawar, nggak ditawar lagi udah langsung beli. Oke. Tapi biasanya di pameran itu Pak. Biasanya di pameran ya. Nah kalau tidak ada pameran begini itu, Ibu prosesnya seperti apa? Berpromosi melalui sosial media
atau seperti apa? Silakan Ya, biasa saya cabri teman-teman yang dulu pernah beli. Oh, jadi Ibu punya database-nya gitu. Oh, ini ada produk baru, mau nggak? Harganya segini kok. Kalau untuk pelanggan setia, saya bilang pelanggan setia, harganya segini. Kalau harga yang lain, kalau harga untuk yang baru segini, beda kok. Gitu. Ya, itu strategi pemasaran yang juga menarik ya. Oke. Akhirnya pasti ada yang tertarik. Ada yang ambil, Pak. Tapi kalau misalnya untuk menjangkau pasar-pasar target konsumen yang baru, itu posting-posting begitu ya? Posting, Pak. Oke. Tidak di samping posting juga kita kalau boleh ada berganti modelnya, Pak. Ganti modelnya. Harus ganti-ganti ya. Pak. Jangan itu begitu terus melulu, ya bosan mereka. Iya. Memang tantangan terbesar dari produk-produk handicraft itu adalah istilahnya tidak boleh monoton ya Bu ya. Harus kreatif ya. Harus kreatif. Nah, itu yang bikin mahal produk-produk handicraft tuh kreativitasnya memang ya. Karena itu nggak bisa contoh. Tapi itu juga berat karena nggak bisa diajarkan. Gitu. Bu Selvi bisa, mungkin anaknya memang berbakat tapi mungkin bentuknya bisa beda. Nggak bisa sama 100% begitu ya. Iya. Nah, Kak bisa cerita nggak kalau untuk pertama kali dapat pesanan dari luar pulau atau luar kota itu seperti apa waktu itu ceritanya? Ya melalui postingan atau gimana Bu? Biasanya melalui postingan. Saya posting yang baru, tanya harganya berapa Kak? Gitu. Harganya berapa Kak? Gini. Oh bisa turun harganya kayak gitu. Oh bisa, kalau untuk ibu bisa segini bisa. Oke, saya ambil satu ya. Oh gitu. Nah. Tapi ongkir ditanggung pembeli ya? Iya, dia ongkirnya tanggung ini ya Bu. Yang saya ambil yang murah aja kan gitu. Saya bilang gitu. Ya siap kok katanya. Karena dia suka barangnya Pak. Apa biasanya yang disuka? Tas. Itu yang dari mana itu? Konsumen dari mana itu? Biasa dari dua pulau dari Sulawesi, dari Jakarta juga ada, dari Sumatera. Mereka rata-rata menyukai dan melihat dari postingan ya. Nggak pegang barangnya gitu, cuman lihat modelnya. Ada komplain nggak? Pernah mengalami nggak misalnya dikomplain setelah mungkin keterlambatan atau namanya konsumen kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang oke-oke aja, ada yang agak-agak cerewet, ada yang super cerewet. Nah. Ada juga katanya gini. Kalau misalnya resletingnya gini-gini rusak, bisa nggak diminta diperbaiki? Oh bisa, saya bilang. Tapi yang untuk daerah sini ya Pak, yang daerah Surabaya bisa saya ini. Tapi kalau untuk untuk luar pulau nanti saya berikan bonus aja. Oh gitu. Dan rata-rata mereka bisa menerima ya untuk itu ya. Bisa. Oke, berarti selama ini nggak ada masalah. Enggak. Artinya handling customer pun sudah dilakukan oleh Sakina Craft begitu ya. Nah untuk pengerjaan ini Bu, misalnya model-model yang seperti ini, itu butuh waktu berapa lama? Ini 2 hari lah. Saya kalau buat itu misalnya buat 30, udah langsung buat dompet dulu ya Pak. Kita buat dompet. Sudah siap, bunganya udah siap dari kemarin udah siap. Oke, ini bunganya juga kan buatan Bu Selvi juga kan ya? Rangkaian Bu Selvi juga ya? Itu dari kain perca. Dari kain perca, oke. Setelah dompet selesai, udah kita tinggal rangkai bunganya. Cepat kok saya buatnya. Di antara yang ini yang paling rumit bikin tas-tas begini ya? Ya, tas. Oke. Tasnya yang butuh waktu berapa ini? Sehari ya, 2 hari boleh lah. 2 hari sudah selesai bisa ya? Bisa. Oh, iya. Berarti ini yang prosesnya seperti apa? Awal mungkin dibuat ya sama kayak bikin baju ya? Iya. Ya, ada patronnya. Harus ada polanya. Gitu ya? Ada polanya juga ya. Oke. Iya, oke. Baik, sebentar saya berbagi waktu juga dengan sahabat-sahabat Mercury yang ingin join dengan Ibu. Ini dari Bu Rita di Surabaya.
saat bahan baku kosong, betulkah otomatis pemasukan jadi berhenti? Saat situasi seperti ini, bagaimana cara Ibu tetap bisa mendapatkan pemasukan? Katanya. Ya tadi itu ya, bikin gantungan kunci, tadi itu ya. Sisa-sisa karung goni, perca karung goni ya Pak, yang nggak bisa dibuat dompet, nggak bisa dibuat tas. Nah itu saya buat kayak tadi gantungan kunci itu, gantungan kunci. Hanya itu yang bisa saya buat. Dan alhamdulillah ya, saya dapat penghasilan dari situ meskipun sedikit. Kan orang yang belinya itu kan lebih dari satu. Biasanya souvenir itu mereka beli 5. Itu kan menurut info dari teman-teman yang jaga sentral-sentral itu, mereka beli lebih dari 1 karena harganya murah. Artinya untuk jadi yang boleh dibilang ya, bahan baku itu efektif banget ya Bu ya, nggak sampai terbuang karena bahan percanya aja di tangan Bu Selvi bisa menjadi produk yang tetap laku juga gitu ya. Ya oke. Dan kalau boleh tahu ide-ide semacam ini semuanya diperoleh secara otodidak atau Ibu sempat ikut kursus yang spesifik tentang craft seperti ini atau kalau kursus enggak Pak? Cuman saya dapat pelatihan itu dari Pahlawan Ekonomi. Dan saya kembangkan. Saya juga lihat di YouTube juga ada dari situ. Oke. Tapi lebih banyak otodidak aja. Lebih banyak otodidak ya. Dan memang dari sononya Ibu termasuk yang punya punya passion, punya semangat besar untuk dan menyukainya. Menyukai, gitu. Cinta Pak. Cinta. Kalau kita cinta sama barang pasti apa saja bisa jadi. Iya betul. Kalau cinta itu membuat kita menjadi tidur lebih malam gitu ya, bekerja lebih keras gitu. Oke. Ya, dan sekarang kita bicara soal kompetisi. Tadi beberapa teman juga sahabat Mercury juga pasti sudah kepo tentang kompetisi untuk produk-produk craft ini seperti apa Bu? Apakah karena ini handmade maka lebih sedikit kompetisinya atau craft itu ternyata nggak kalah sengitnya persaingannya dengan mamin juga, makanan minuman. Seperti apa pengalaman Bu Selvi selama ini? Kalau setahu saya ya persaingan nggak terlalu ketat seperti mamin ya Pak. Cuman kita bermain di kreativitas aja. Semakin kita kreatif dan aneh ya, kok beda ya, berbeda Pak dari yang lain. Itu yang membuat kita diingat, dibeli. Iya. Dan Sakina jangan ditanya lagi kalau soal kreativitas, nggak ada berhentinya gitu ya. Oke, keren. Karena kreatif itu nggak pernah mati ya Pak. Iya. Apalagi melakukan pekerjaan yang memang benar-benar kita sukai, kita cintai gitu ya. Itu membuat berarti memang sih pelaku usaha untuk craft gini tidak sebanyak mamin ya Bu ya. Karena mamin untuk produk sebut saja produk A gitu, itu sudah kita sampai kehabisan jari untuk menyebutkan jumlah orangnya gitu ya. Tapi kalau untuk craft ini memang tidak terlalu itu ya. Oke. Meskipun lakunya nggak bisa semassal makanan minuman gitu. Tapi yang paling seneng kalau kalau pameran ya. Sana mana. Iya. Dan yang membuat saya punya semangat ya. Tiba-tiba ada tas saya disukai banget, sukai sekali Pak. Sampai bolak-balik telepon saya, Bu saya suka tas Ibu, tolong berapa? Pernah tas saya itu pernah saya titip di Siola ya Pak. Ceritanya ya ada yang telepon saya, Bu saya mau tasnya Ibu. Saya ke bawah ke Singapura katanya itu. Kan dia juga jualan di sana kayak pameran-pameran gitu. Oh gitu, oke. Saya pengen sampai 2 kali telepon. Saya kira itu maksud saya barangkali dia guyon apa gimana ya Pak. Tapi setelah dia telepon 2 kali saya berarti dia memang suka tas saya. Akhirnya dibeli ya Bu ya? Akhirnya dibawa ke sana. Sudah sempat repeat order belum yang beliau ini? Maksudnya itu makanya dia minta produk saya, tapi karena bahannya belum ada itu ya.
kendalanya di sana. Tapi sekarang kan sudah ada bannya, mulai saya buat lagi. Iya. Ya mau yang kalau boleh tas yang lain lagi ya, Mbak. Oh, justru. Memberikan sama. Saya kalau ada yang model-model yang lain-lain. Saya akan bawa, saya akan beli katanya. Nah, Bu Sylvie sendiri menemukan ide-idenya itu dari apa, Bu? Dari berangan-angan, apa nonton YouTube atau apa? Ya, saya suka atau sekedar gambar-gambar gitu? Instagram, saya suka lihat Instagram yang di luar, terus saya gambar-gambar. Kalau punya aku begini, aja. Kalau ini yang begini, saya punya. Kalau begini, saya ini begini, saya pakai ini. Nanti dimodif seperti ini, dimodifikasi seperti ini, supaya nggak sama persis gitu ya. Oke. Prosesnya selalu seperti itu ya. Oke. Ya, baik. Ini ada lagi, maaf saya telat gabung di talk show, Bu Sylvie. Saya ada teman usaha cookies, beliau ingin mendaur ulang bungkusnya, bisakah? Saya juga ada saudara penjahit kesulitan menghandle percanya, dari Bu Elo. Gimana? Kalau untuk usaha cookies itu bungkusnya dari apa ya? Kalau mau didaur ulang? Maksudnya. Iya. Kan biasanya dari plastik ya, Pak? Dari plastik ya? Iya. Jadi cuman Bu Elo ini cuma bilang, saya ada teman usaha cookies, beliau ingin mendaur ulang bungkusnya, bisakah? Tapi bungkusnya yang dari mana? Iya, Bu Sylvie, Mbak Elo atau Bu Elo mungkin tidak membuat daur ulangnya ya, karena Bu Sylvie juga hanya memanfaatkan produk daur ulang karung goni yang sudah ada gitu. Bentuk pouch, dari plastik. Ya, makanya tapi kan bukan Mbak Elo, bukan Bu Sylvie yang mendaur ulangnya. Karena Bu Sylvie adalah memanfaatkan produk-produk daur ulangnya gitu. Kalau untuk yang bahan perca, ya mungkin bisa dilihat dulu ya. Iya Bu Sylvie ya. Saya juga ada saudara penjahit kesulitan menghandle percanya. Tapi kalau misalnya kain-kain gitu, terserah monggo. Mungkin kalau ini menjadi trigger, menjadi tantangan untuk Bu Sylvie, nanti tinggal Bu Elo supaya kontak-kontak aja sama Bu Sylvie. Bu Elo itu ada di grup komunitas rumah UMKM juga? Oke. Bu Sylvie ada di grup komunitas rumah UMKM? Ada. Ada ya? Oh ya, berarti nanti tinggal dilihat aja di grup, mungkin bisa. Tapi silakan kalau mau dijawab soal perca itu. Kalau saya lebih ke perca batik, Pak. Perca batik, apalagi batik motif Surabaya. Batik karena motif Surabaya. Bu Rini itu minta kalau boleh pakai motif Surabaya ya, Pak. Jadi motif Surabaya, dan yang sekarang susahnya kita belum buat motif perca batik Surabaya belum ada di mana, tidak semua penjahit ada, Pak. Karena kan motif Surabaya itu masih terbatas. Itu yang Iya. Oke. Tapi selama ini masih kesulitan itu ya Bu ya, kesulitan untuk mencari bahan bakunya ya, untuk percanya itu ya. Motif batik Surabaya ya Pak. Kalau batik biasa banyak, dan yang itu motif Surabaya. Memang beda ya Bu ya? Beda Pak. Sekarang kita lagi menggalang batik Surabaya. Batik Surabaya ya, tapi sayangnya memang produk-produk yang beredar bahkan di Surabaya itu masih sangat jarang yang motifnya motif Surabaya gitu ya. Pengrajinnya nggak ada kali ya Bu? Banyak Pak. Pengrajinnya banyak? Banyak. Teman-teman saya itu malah batikin, cuman penjahitnya saya, teman-teman saya belum, kalau saya tanya mana ada batik, belum ada yang jahit. Barangkali yang itu. Kecuali kalau saya beli kainnya. Kain itu saya ini motif Surabaya. Iya. Tapi kan Sakina memang berharapnya tetap konsisten dengan percanya. Ya, bahan-bahan percanya itu. Oke, Bu Elo nanti mungkin bisa kontak lebih lanjut soal dengan Bu Sylvie untuk yang temennya tadi itu yang kesulitan menghandle perca karena penjahit itu ya. Mudah-mudahan bisa muncul nanti ide-ide bisnis yang baru gitu. Oke, baik. Bu Sylvie untuk untuk sudah sampai di kondisi sekarang ini, tentu kan Bu Sylvie sudah merasa bersyukur bahwa Gusti Allah itu
memberikan rezeki yang luar biasa begitu ya. Tapi kalau masih boleh berharap, kalau masih boleh punya mimpi besar gitu. Apa yang masih menurut Ibu belum tercapai dan ingin segera mencapainya? Kenapa, Bu? Saya itu kepingin, meskipun hanya di rumah ya, pingin ada kayak galeri kecil itu, Pak. Galeri kecil ya, oke. Tapi kan itu tinggal dibikin produknya banyak-banyak, kemudian itulah kendalanya. Kadang saya udah buat banyak, tiba-tiba ada pameran. Udah laku semua. Ya, tapi kan jadi duit juga ya. Cuman ya galerinya gak jadi-jadi gitu ya. Oh, jadi pengen punya galeri gitu ya. Kecil aja di rumah gitu. Oke. Meskipun gak harus di luar ya Pak, di luar kan mahal juga. Biar ada yang datang. Biasanya yang datang itu mahasiswa. Mahasiswa ITS, Airlangga, UPN. Pada datang ke rumah lihatin. Mereka melihat tas saya, kadang mereka membuat tas di rumah saya gitu. Karena memang Sakinah sejak awal positioningnya itu adalah berbahan baku daur ulang. Daur ulang karung goni dan bahan perca. Itu. Oke. Mudah-mudahan Tuhan mendengar apa yang Ibu sampaikan melalui ini, dan untuk sampai di tahap ini kan tentunya Bu Selvi juga sudah mengalami banyak hal ya. Naik turun dihajar oleh kondisi-kondisi. Nah, bukan tidak mungkin yang mendengarkan kita ini adalah sahabat-sahabat pelaku-pelaku UMKM yang baru saja memulai dan itu butuh penyemangatan. Apa yang Ibu bisa sampaikan sebagai closing statement dari perbincangan kita kali ini? Yang saya alami itu kita harus sabar ya. Harus sabar. Sabar dan tekun. Tekun ya Bu ya. Tekun, fokus saja. Jangan kalau kita udah kayak gini kita lihat yang sana dan sini, akhirnya kita nggak fokus, terpengaruh. Jadi kalau goni lah, nggak usah yang macam-macam. Kalau misalnya ada yang minta dibuat kayak gini, kasihkan ke teman yang lain. Saya nggak pakai kulit misalnya. Saya cuma mau yang ini daur ulang. Karena saya nggak tahu apa hasilnya jadi bagus apa enggak. Saya berikan ke teman yang lebih ahlinya. Kalau mau yang seperti ini, yang ini produk saya. Dan kreativitas Pak. Kreativitas. Oke. Menarik sekali. Fokus itu yang saya garis bawah dari apa yang disampaikan Bu Selvi, itu yang membuat Sakinah Craft bertahan sampai hari ini ya. Karena kan seringkali kalau kita ngelihat, wah iki emang rek pesenan iki, iso tak kerjakan aja, ini ada duitnya gitu kan. Padahal belum tentu nanti hasilnya maksimal, ya kan. Betul. Dengan membantu teman kan siapa tahu nanti Tuhan juga akan membantu, kita ketemukan teman yang bisa membantu kita juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Selvi Monoarfa, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Semoga Sakinah Craft makin hari makin ini. Oh ya, kalau pengen kepoin Sakinah Craft di mana IG-nya? IG ya? Yang aktif apa IG? Itu UKM Sakinah Sukolilo. UKM Sakinah Sukolilo. Ya. Oh, itu ya. Di situ semua produk saya ada. Produknya di situ ya. Gandeng semua ya. @UKM Sakinah Sukolilo. Oke, itu di situ produk Sakinah Craft ya. Oke. Sukses ya Bu Selvi ya. Matur nuwun sudah berkenan mampir di rumah UMKM. Dan sahabat UMKM, sampai di sini talk show-nya Mas Freddy tetap cepat sembuh ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bareng-bareng. Sampai ketemu minggu depan. Oke.